berbagai ulama di dunia ini juga banyak mengambil sanad, mungkin sampai ratusan lebih guru-guru beliau sanad-sanad tahfiz. Dan beliau punya pondok tahfiz baik di Batu Malang dulu, dan di Bogor, dan di Banjar beberapa macam ada macam dari pondok tahfiz beliau. Hari ini belum menyempatkan waktu sebentar di kunjungan ke rumah, kunjungan ke makam orang tua beliau, yang itu ke makam orang tua beliau, Almarhum. Nah, kita hari ini beliau akan berbagi ilmu dan memberikan kepada menghafal Quran dan kitabah dengan menggunakan tulisan. Oleh itu kami minta saudara semua bawa pulpen dan bawa buku. Kalau ada kertas bisa dibagikan. Yang belum punya bukunya mana? Ada juga lengkap punya buku. Yang belum ada kertasnya, ada. Angkat tangan yang belum punya kertas, yang belum punya buku ada. Angkat tangan. Sudah, lengkap. Siapa lagi yang belum punya kertas? Siapa ada ulama? Arif ini. Baik, semua jami'an dengarkan baik apa yang akan beliau sampaikan. إشارة بالنسبة خمسة أشياء بأصابع إذا 5 دقائق باقي أشياء 5 دقائق. InsyaAllah sama perhatikan dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول الله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Masyayikhil kiram, guru yang dimulia Syekh Muhammad Sabran Afandi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atala fi umrih wa baraka fi baqiyati hayatihi wa matta'ahu bi hayatihi wa matta'ana bi hayatihi. Na'am, amin ya rabbal alamin. Wa Ustaz Ainur Ridha Anang, Ainur Ridha Anang, Aini Anang, Ainur Ridha min Aini, hafizahullah ta'ala wa baraka fihi, wa kadhalika baqiyatul asatidha wal mudarrisin wal ikhwan wat talaba ajma'in, wa kadhalik
man hadara man lam yahdhur wa man yasma'. Adik-adik ataupun yang dimuliakan oleh Allah semuanya yang hadir, hari ini mungkin tidak sama dengan apa yang biasa-biasa, tapi karena ada suatu hal yang perlu kita lengkapi dalam metode pendidikan. Tapi metode pendidikan itu kalau dibicarakan panjang nggak selesai, tapi kalau dipraktekkan sebentar dan prakteknya yang panjang. Panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu datang atau turun wahyu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bad'ul Wahyi. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang kedua sesudah hadis innamal a'malu binniyat, setelah hadis innamal a'malu binniyat yang judulnya Kaifa Bad'ul Wahyi atau Kitabu Bad'il Wahyi, kitab yang menjelaskan permulaan wahyu. Di situ Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail bin Mughirah Al-Bukhari menyebutkan hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, pertanyaan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, kaifa ya'tikal wahyu ya Rasulullah? Bagaimana wahyu itu datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras. Ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kadang-kadang wahyu ketika datang pada Nabi berbunyi seperti bunyinya lonceng dibunyikan. Goncangan lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya. Yang bunyi lonceng ini dalam bentuk wahyu itu yang paling berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyanan yatamathalu liyal malak fa'a'i ma aqul. Atau kama fi sahih. Kadang-kadang cara yang kedua adalah malaikat menjelma seseorang rajulan, menjelma berupa muncul di hadapanku seperti seseorang laki-laki, berbentuk seorang laki-laki. Dan ini disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in yang kedua. Hadis Al-Arba'in yang kedua ini merupakan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, yaitu ja'a rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ari la yura alaihi atharus safari, seterusnya. Datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, yang bajunya sangat putih, yang tidak nampak bekas perjalanan dalam dirinya, dan tidak ada yang kenal daripada kami, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau bahasa kitanya bajunya bersih, necis, rapi. Bahasa orang Banjar apa? Bahasa apa? Rapi, necis tak bahasanya? Ada bahasa istilah di Banjar. Bingking. Kalau biasanya bingking. Jadi datang baju sidin nang datang nih, maka datang setelah merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melutut, duduk dengan duduk iftirash, melutut menghadap kepada Nabi. Setelah itu bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sudah kita ketahui, yang sudah dia sampaikan oleh guru-guru di sini. Hadis yang mal Islam, apa itu Islam, mal iman, terus mal ihsan yang terakhir. Itu pertanyaan ataupun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara salah satu metode yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diperagakan oleh Jibril sallallahu alaihi wasallam, yang memperagakan sebagai seorang murid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru. Kemudian hari ini kita tuh cerita tentang Bad'ul Wahyi, bagaimana wahyu diturunkan. Maka dari sini mau kita ambil kemarin dalam acara pertemuan, karena ini pelajaran Al-Quran. Itu pelajarannya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa puluh tahun? 23 tahun. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pelajaran wahyu daripada Jibril,
dan Nabi sampaikan pelajaran tersebut kepada para sahabat. Kita sedikit mendengar bagaimana cara sahabat mengaji. Kalau Rasulullah SAW mengaji itu caranya lain, disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qiyamah dan disebutkan juga di dalam awal surat An-Naml. Surat wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini cara talaqi adalah Nabi menerima wahyu, Nabi belajar ataupun Nabi disampaikan wahyu kepada Nabi dari Jibril. Tapi yang mau kita ambil ini bagaimana Nabi ngajarkan kepada para sahabat dan bagaimana sahabat belajar daripada Nabi tentang wahyu melalui pelajaran ilmu agama yang disampaikan. Maka Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, penulis wahyu ataupun dijadikan jadi ketua tim yang telah dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu pada zaman Sayyidina Abu Bakar untuk menulis wahyu. Ditugaskan siapa yang pertama? Sayyidina Zaid, menulis, mengumpulkan dokumentasi ataupun tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah pernah ditulis di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa terbunuhnya banyak para hafiz Al-Quran dalam peperangan Al-Yamamah menghadapi orang-orang yang murtadin yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, waktu itu terbunuh banyak syuhada, gugur syuhada para hafiz Quran. Akhirnya adalah muncul ilham kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an supaya dikumpulkan tulisan-tulisan tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini bid'ah, tapi setelah bicara diskusi dengan Sayyidina Umar, oh ini baik. Akhirnya disitulah munculnya salah satunya bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang baik. Memang bid'ah itu yang Bapak kita tidak bicara masalah bid'ah dan lain sebagainya, tapi bicara mengenai bagaimana siapa yang ditugaskan adalah ternyata yang terpilih Sayyidina Zaid, ditugaskan untuk kata Sayyidina Zaid bid'ah ini juga, pokoknya seperti itu. Ternyata setelah disampaikan dijelaskan, Sayyidina Zaid pun menerima bahwa ini memang penting. Akhirnya pun kata beliau, saya kalau ditugaskan memindahkan gunung dari tempatnya itu lebih ringan daripada saya ditugaskan dengan tugas yang seperti ini. Tetapi karena ini tugas mulia, tetap akhirnya beliau sanggupi, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan yang telah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya kita cerita daripada Sayyidina Zaid ini sendiri dalam riwayat Al-Musannaf karangan Imam Abdul Razzaq. Di situ beliau cerita, saya langsung terjemahnya. Beliau begitu wahyu turun, wahyu turun disebutkan cerita ini dalam Al-Itqan, disebut juga di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ketika wahyu turun, kata Zaid radhiyallahu an, ulun di kiau. Tahu ulun di kiau lah? Ulun dipanggil atau saya dipanggil. Setelah dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diimlakan. Diapakan? Apa arti diimlakan? Didiktekan. Susahnya gitu. Nyamanan bahasa Arab. Diimlakan, enak daripada didiktekan. Ya, jadi diimlakan, paham kan? Diimlakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid langsung nulis apa yang Nabi barusan mendapat wahyu daripada Allah, langsung ditulis oleh Zaid radhiyallahu anhu. Zaid ini sebagai seorang murid, Nabi sebagai seorang guru Quran. Nah, Zaid santri Qurannya, gurunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan, Zaid menulis bacaan tersebut. Zaid menulis bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 ayat, 10 ayat, 1 surat dan sebagainya sampai selesai. Sesudah selesai ditulis oleh Sayyidina Zaid, Nabi menyuruh kembali supaya dibaca. Tadi sudah mendengar bacaannya daripada Nabi, beliau langsung tulis. Sesudah selesai, Zaid suruh apa? Suruh membaca. Tapi tulisan tersebut ditunjukkan, disetorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lihat, Nabi ini disuruh oleh Allah melihat. Perintahnya seorang yang disebut dengan Al-Quran An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak
nabi ummi yang tidak buta, bahasa kita buta huruf, karena bisa baca, karena bisa tulis. Tetapi ketika beliau diperintahkan untuk melihat tulisan yang sudah tertulis, itu ada wahyu, itu salah, yang itunya bujur, yang itunya salah, itunya bujur, itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pengetahuan beliau membaca ataupun menulis. Beliau sama sekali kosong bab tulis dan baca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa memujurakan mana tulisan yang bujur, yang mana tulisan yang salah, tapi berdasarkan apa? Wahyu. Maka begitu tulisan itu pun kalau Nabi benarkan, berarti adalah membenarkan tulisan yang ada itu adalah merupakan wahyu. Nah, ini merupakan satu kemukjizatan yang luar biasa. Orang kadang bisa baca, kadang bisa tulis, tapi bisa membujurakan tulisan yang salah atau menyalahkan tulisan yang ada. Nah, selesai Zaid nulis wahyu, selesai tertulis, disuruh oleh Nabi ngapain? Suruh membaca. Kesimpulannya sedikit ini berarti sahabat belajar menulis dulu baru membaca bacaan yang telah diimlakan. Nah, itu. Maka akhirnya selesai Zaid bin Thabit menerima wahyu yang sudah tertulis tulisan tangan sendiri, nggak ada dulu percetakan. Selesai Nabi jelaskan maksud daripada ayat tersebut. Setelah itu baru ada penjelasan keterangan daripada ayat yang telah ditulis tersebut sesudah Sayyidina Zaid membacanya. Kemudian beliau ditugaskan untuk menyampaikan tulisan itu kepada yang lain. Akhirnya pun sahabat yang di luar yang belum pas waktu itu kada ada, datang waktu yang berikutnya, Zaid sudah mengajari tulisan itu, sudah diajari lagi, dan begitu seterusnya. Maka dinamai kelas tahfiz ini, yang sekarang ini namanya tahfiz. Kalau dahulu namanya apa? Kelas kutab. Namanya apa? Kutab. 1 katib, 2 katiban, 3 katibun. Jamak taksirnya kutab. Itu kalau jamak taksir. Jadi kutab ini adalah jamak daripada katib. Paham ya? Tapi jamak taksir. Nah, sahabat Zaid radhiyallahu an ngajar jadi guru. Begitu pula yang lain yang bertugas para penulis wahyu. Imam Suyuti rahimahullah dalam Itqan juga menyebutkan jumlah orang yang duduk di dalam kutabul wahyi ini, penulis para wahyu ini, petugas daripada yang menerima dan menuliskan Al-Quran ketika turun, berjumlah kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, sampai jumlah yang disebutkan hampir 100 atau sampai 100 orang yang termasuk dalam golongan para penulis wahyu ini. Nah, sekarang kita mau praktek tulisan ini. Bagaimana sekarang ini supaya yang pentingnya di mana pentingnya harus menulis? Kalau mau tahu kamu adik-adik ataupun siapapun, ustadz misalnya, seorang ustadz yang hafiz Quran yang sudah lancar hafalannya, itu mau tes hafalan tuh lancar apa kada, duduk di atas duduk di ruang, ambil kertas kosong, tulis yang sudah dihafal. Kalau mampu menulis 1 halaman itu tanpa melihat Quran, berarti hafalan tersebut lancar. Tapi begitu duduk menulis ternyata kada lancar. Kada kau menulis berarti kada lancar. Betul kada? Kada usah Quran, yang lain pun gitu juga. Kalau orang itu hafalnya masih kuantah, itu hafalannya jurumiyah, tah itu hafalannya hadis, apa itu hafalan doa. Kalau ini hafalannya bujur, suruh nulis kawan. Tapi kalau hafalannya lemah disuruh nulis kada kawan. Betul? Bujur kada? Nah, sekarang kita mau coba siapa yang sudah, kan ini sudah hafal berapa juz coba? Macam-macam kan kelasnya nih, ada yang hafal banyak, ada yang hafal sedikit. Yang kemarin tuh undangan acara di Banjarmasin tuh undangan bukan untuk santri, untuk para guru yang mutqinin, bersama dengan mudara'ut tahfiz, itu yang diminta untuk datang ke acara di Banjarmasin kemarin tuh, bukan untuk anak-anak yang kecil.
Tapi orang dewasa yang sudah pernah khatam Al-Quran 30 juz, hafalannya lancar, ataupun asatiza yang sudah hafalan ada hafalan, ataupun mudir, itu yang diprioritaskan untuk hadir di acara yang kemarin, yang alhamdulillah dari perwakilan yang datang dari mana ada terkumpullah dari Kalimantan, Banjar, dari Amuntai pun juga ada yang mengirim, kurang lebih katanya ulun terima laporannya ada 40, tapi yang dikirimin santri. Nah, yang maksud ulun pada waktu itu ulun kada 2 orang cukup, mudir sama guru yang paling senior di situ dalam bidang tahfiz, dikirim 2 orang itu sudah mewakili bagi ulun. Tapi kalau dikirimin santri bisa ngapain? Tidak bisa membuat metode itu ataupun menetapkan program untuk seluruh santri. Tapi kalau mudirnya pukul palu apa namanya? Ketuk palu. Guru yang mahafiznya sudah tahu, faham cara menjalankannya, selesai, akan semua santri bisa diprogram. Tapi kalau yang santri yang dikirim bisa apanya? Boleh kayak gitu aja, hanya untuk inya aja, kada bisa untuk menjadi faedah kepada yang lain. Itu yang maksud, yang karena dulu sudah berpengalaman 18 tahun di beberapa tempat, hampir 20 tahun mempraktikkan ini kada jadi-jadi. Kenapa? Karena yang latihan ini orang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tua, itu yang dimaksud kemarin. Hasal khair wa qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, jadi sekarang akan coba kita praktekkan, guru-guru diminta juga untuk semuanya untuk pegang pena dan tulis. Asatidz tahfiz silahkan ambil 1 lembar. Jam 1 dikasih waktu cukup berapa menit untuk semua. Nah, sekarang bagi beberapa kelompok asatizah, 1 kelompok, kira-kira surat yang paling lancar surat apa? An-Naba. Ya, enggak apa-apa. Terus tulab mau disamakan surat yang sama atau surat yang berbeda? Ada usulan dari Ustaz Ubaid. Ustaz Sya'bani Jarsidin, surat yang paling lancar itu adalah An-Naba atau surat An-Naba itu dari beliau. Tapi kalau yang lain setuju apa kada? Kalau menurut ulun yang paling lancar tuh orang Amuntai dan orang Kalsel ini surat Yasin. Bujur kada? Karena Yasinan setiap pagi biasanya atau setiap malam Jumat Yasinan. Nah, kalau Naba kada setiap malam Jumat. Ada orang Jumatan bacaan Naba kada? Kada kan kada ada. Nah, wallahu alam, terserah. Sekarang biar ditentukan oleh guru kita, guru besar kita adalah Syekh Madza Yakhrub. Kita coba untuk diimlakan An-Naba wala Yasin. Nah, jar guru Yasin wis. Semuanya kah atau hanya selembar apa 2 lembar? Satu halaman. Nah, jar dokter 1 halaman lah. Sampai wamaliyalah aja sih dia. Khair. Ini merupakan satu tantangan bagi para asatizah dan juga santri, kalau bisa mengalahkan guru hebat ini maksudnya. Ya. Kalau sampai ada santri yang mampu mengalahkan ustadznya dari alif yasin sampai kepada wa maliyala, ulun siapakan hadiah 100.000. Ya, ada di itu. Kayaknya ini duitnya. Nah. Ini 1. Wes. Nah. Hadiah jahiz. Hadiahnya dari dokter ada Itnain Khamsinin. Bila ada seorang santri yang mampu mendahului para ustadznya untuk nulis 1 halaman dari Yasin sampai wa maliyala, maka
dia akan dapat hadiah ini 1000 halal thayyibah. Ya. Khair. Saya akan bacakan dari awal Yasin sampai kepada wa ma liyalah. Cukup? Ya. Setiap ayat saya ulang mungkin dalam 3 kali cukup. Dan ini kan semuanya sudah hafal. Yasin pun sudah hafal sama pada hafalnya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambil ditulis. Jadi jangan hanya melihat ulun, kada tulis kan. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Bebas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizil hakim. Tanzilal azizir rahim. Yang salah jangan diikutin, dibujurakan. Terima kasih. Jazakumullah. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tulis, jangan ketawa aja, kan jadi kalau kamu tulis. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناق
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Jam sudah ada seberapa jam belum? Setengah jam. Sudah setengah jam. Sudah waktu udah habis, tadinya mau sampai Umaliyah. Cukup sampai di situ. Shadaqallahul azim. Siapa yang sudah selesai daripada talabah? Coba. Saya ulang sekali lagi dari awal sampai yang tadi berhenti. Saya ulangi ya. Mungkin ada yang mau dicek yang kurang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى. Tadi inna nuhyil mauta masuk sudah? Cukup kan? Inna nuhyil mauta belum kan? Ya, sampai di situ. Shadaqallahul azim. Mohon para asatidzah yang sudah selesai tukar menukar, saling melihat. Jadi kawannya mantasih ataupun mau ditating seorangan. Kalau ada Quran silakan, kalau kada awan sama pada ustaz. Talabah pun begitu pula. Ada yang sudah selesai
dikasihkan dikumpul. Mana Ustaz Ridha tadi? Hah? Aha. Untuk tashehnya bebas sebetulnya. Tadi bisa ditasheh sendiri atau ditasheh oleh kawannya atau bisa dibawa ke sini yang sudah selesai. Saya cek coba. Ada yang talabah yang sudah selesai pun bawa saya mau lihat. Jazakallah khair. Ini selesai yang ini. Ustaz siapa ini? Nama Ustaz? Hah? Muhammad Saifullah. Dari mana? Jumba. Wah, ini ada talabah yang amsik ya Fatah. Ini siapa ini? Nama siapa? Muhammad Nasir. Dari mana? Hah? Kalwa. Tulisannya lumayan nih. Hafal berapa juz? Hah? 11 juz. Baik. Lagi? Siapa yang lagi sudah selesai? Ada Jai. Ini dari siapa ini? Oh, Masya Allah. أحصل الأخطاء ثم بعد ذلك ضع عليه علامة. Ini talib atau ustaz ini? Talib. Masmuhu? Muhammad Raihan. Raihan. Lagi siapa lagi? Ada talabah yang selesai? Habis. Tapi jangan melihat Quran tuh kan. Tadi yang selesai pada waktu imla tadi aja, coba. Nah, silakan bos ini. Namanya siapa? Talib asatidah sendiri, talabah sendiri. Ini siapa ini? Talib aydan?
Ada liman? Nama? Hah? Zulfa. Zulfa laki. Muhammad Zulfa. Khair. Dari mana? Hah? Tebet. Tabuk. Mana? Oh, Gambut. Khair. Asatidah? Bawa sini. Sudah selesai. Fine. Sudah selesai. Ya, asatidah kembali ini. Jadi yang tadi asatidah. Ustaz ini. Fair. Ini amsek kawan. Nawat kalau. Ini yang ngasih nilai ini talabah ini. Kok ada susulan nih kapan selesai kan sudah selesai. Ini kasih baris. Yahtaj ila ihsa'iyya wa tashihul wahid. Jadi ini kayaknya perlu dikumpul anunya. Jadi siapa yang paling sedikit kelirunya dia akhudul jaiz. Hakalah. Baik. Kemampuan untuk menulis yang sudah tertulis ini lumayan, cuman dalam set yang sudah tertulis tidak ada yang tertukar. Jadi ini tulisan biasa dengan tulisan Rasam Utsmani itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau dikatakan presentasi antara tulisan Quran yang sama dengan bahasa Arab ataupun tulisan kitab terus dengan Rasam Utsmani itu perbedaannya hanya kurang lebih 10%. Yang lain-lainnya sama semua. Nah, cuma dalam kaidah Rasam Utsmani ada perbedaan, itu ada dalam disimpulkan oleh ulama ada 6 kaidah yang berbeda. Berapa? 6 kaidah. 6 dasar yang berbeda. Satu disebut dengan qaidatul hadzf. Ada yang dibuang. Contoh Yasin wal Ghafilun. Ghafilun. Alifnya ditulisnya biasanya apa? Kalau tulisan biasa kitab gha, alif, fa, lam, waw, nun. Ghafilun. Tulisan Utsmani tidak ada alif itu. Tulisannya apa? Ghain, fa, lam, waw, nun. Alifnya enggak ada. Siapa yang tadi menulis gha ada alifnya? Berarti keliru. Yang nulis gha dengan sampai fa itu sambung itu benar. Nah, hanya dia kasih apa? Tanda bacanya dikasih alif kecil di atasnya. Jadi bacaannya sama. Tulisan ghafilun pakai alif besar, alif bersambung kepada ghain. Terus misah daripada fa, itu tulisan imla'i biasa. Tapi tulisan Mushaf Utsmani dia ghain dengan fa itu nyambung. Terus gimana cara bacanya supaya ghain dibaca panjang? Diletakkan di atasnya alif kecil, tanda mat satu alif. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang siapa yang tidak menulisnya kecil alifnya itu dan tidak nyambung antara ghain dengan fa sebagai atau nyambung itu maka keliru berarti. Ya, daripada Rasam Utsmani. Nah, itu istilah dengan qaidatul hadzf. Yang kedua disebut dengan qaidatul
az-ziyadah. Ada huruf yang ditambahkan. Kaidah ziyadah tambahan. Ditambahkan tapi gak dibaca. Seperti bi ayyikumul maftun. Bi ayyikum itu ya-nya 2. Tapi yang dibaca hanya 1. Yang satunya hanya tanda sukun bulat di atasnya, bahwa itu tidak dibaca. Yang satu ada tasydidnya terus ada kasrahnya. Bi ayyikumul maftun. Was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Bi aidin di sini ya-nya 2 tetapi yang dibaca hanya 1. Itu namanya kaidah ziyadah. Namanya kaidah apa? Ziyadah. Yang ketiga dalam kaidah rasam utsmani namanya ibdal. Kaidah apa namanya? Ibdal, ditukar. Ditukar seperti apa? Lanakunan minas salihin. Ini ibdal apa? Nun kalau lanakunan minas salihin, tulisannya apa? Mestinya tulisannya itu ada nun, tapi ditulisnya alif. Atau juga lanasfa'am bin nasiyah, ditulis alif, bunyinya tanwin. Ya, maksudnya tanwin itu adalah nun kan, tapi tulisannya adalah apa? Alif. Nah, itu namanya disebut dengan kaidah ibdal, kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat disebut dengan al-waslu apa? Al-hamz, kaidah hamzah. Kaidah hamzah ini, hamzah di dalam rasam utsmani ada yang ditulis di baris, ada yang ditulis di atas alif, di atas hamzah, ada yang ditulis di atas ya, ada yang ditulis di atas waw. Apa? Bawa Muhammad ke putri satu mat boneka. Nggih. Yang ketiga, yang kelima, wasl wal fasl. Al-waslu wal faslu, kaidah sambung dan pisah. Disambung dan dipisah. Contohnya inna ma. Ada yang tulisannya dalam Al-Qur'an nyambung, ada yang tulisannya misah. Ada yang tulisannya nyambung innama, nyambung, tapi sebagian lagi inna sendiri, ma sendiri. Nah, ada haitsu ma, haitsu sendiri, ma sendiri. Tapi sebagian nyambung haitsu ma. Aina ma, aina sendiri, ma sendiri. Ada lagi yang sambung aina ma. Nah, rasam utsmani tidak di dalam tulisan mushaf tidak semuanya nyambung, tidak semuanya misah. Tidak semuanya nyambung, tidak semuanya misah. Nah, seorang talibut tahfiz harus paham. Kenapa ketika diuji begitu baca. Kalau tulisannya bersambung, maka berhentinya di mana? Haitsuma misalnya, di mana berhentinya? Suruh berhenti. Berhenti di ma. Tapi ketika dia terpisah, nggak bisa kopas berhentinya di mana? Haits. Berhenti di sa. Kalau disambung malah disuruh berhenti, ya kan berarti kalimatnya di kalimat yang berikutnya. Jadi dua itu. Nah, ini harus difaham. Yang keenam, kaidah yang keenam yang terakhir adalah apa namanya tuh? Ma kutiba bi ihdal qira'atain. Ma kutiba bi ihdal qira'atain. Contoh tulisan nunshizuha dengan nunshiruha. Dalam tulisan rasam utsmani enggak ada titiknya, enggak ada shinnya, enggak ada titik zai. Itu yang aslinya. Karena ada yang zainya itu ra, ada yang dibaca zai. Jadi ketika diambil titik zai jadi apa? Titik zai diambil jadi apa? Jadi ra. Ra dikasih titik jadi apa? Jadi zai.
Nah, itu namanya kaidah ketika ditulis dalam rasam kaidah ataupun bacaannya Imam Hafiz, nun shi ditaruh di atas ra itu titik, jadinya nun shizu. Nun shizuha. Nun shira riwayat man qalun, min alladhi riwayatuhu birra azun nafi. Nah, kalau diangkat shin zainya itu hilangkan, jadinya zai jadi ra. Nun shi ruha. Bacaan siapa itu? Bacaan Imam Nafi'. Riwayat Qalun dan Warsh. Nah, ini kalau kitanya nggak paham bahwa itu ngajinya tanpa talaqi, maka tertukarlah antara zai dengan ra dan zai. Dan dari sini pentingnya belajar Qawaidur Rasmil Utsmani. Kawaidnya hanya berapa? Hanya ada sittah, seperti dengan 6 sifat. Jumlahnya berapa? 6. Hanya seperti 6 sifat, dikit sekali kadang-kadang. Cuman perlu latihan. Hari-hari antum sekarang mau ngetes hafalan, duduk setiap hari antum kasih waktu hanya dalam tadi kita kasih nulis tadi berapa? Setengah jam ya. Udah setengah jam untuk nulis 1 halaman. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak besok lanjut lagi. Yang penting dikit besok lagi latihan, duduk di kamar, apa yang sudah hafal tulis dikit. Nanti ambil mushaf, cek tating, bahasa sini lah. Tating seorang, lihati bujur salah, mana salahnya, Anda baris benarakan. Nah, kalau sudah seperti itu hafalan Masya Allah akan menjadi kuat. Dan dahulu seluruh dunia Islam orang itu hafalnya mesti dengan tulisannya. Maka terjadi di sejarah kita di Indonesia, ada seorang syekh namanya Syekh Yusuf Makassar, dibuang ke Afrika Selatan di Cape Town. Setelah dibuang, dipenjara oleh Belanda di sana. Beliau di sana ternyata berhasil menulis 1 mushaf Al-Quran. Menulis mushaf tulisan Syekh Yusuf Makassar ini sampai hari ini ada di Museum Cape Town, Afrika Selatan. Dimuseumkan itu. Kenapa? Karena beliau mampu menghafal dengan tulisan, hafalannya dengan tulisan. Ada satu orang, ini panjang kalau dilanjutin ini kisah lagi. Nah, pada intinya seorang talib ketika ada Quran kayak apa? Mushaf sudah ada. Nanti ada satu masa akan tiba masa itu, dan nggak tahu kapan, wallahu alam, tapi ada nanti satu masa percetakan itu kan ada lagi. Percetakan rusak, kada bisa dihidupkan. Kalau sudah percetakan sudah nggak hidup, mushaf mulai sedikit demi sedikit generasi hilang. Setelah itu tinggal apa? Tinggal nang hafal awan tulisannya, dia akan bisa mewujudkan tulisan Al-Quran itu lagi. Tapi kalau hafalannya kada lancar, kada kuat. Kalaupun juga sudah lancar tapi nggak pakai kaidah Rasam Utsmani, rusak lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya cukup sampai di sini. Maka ini bagaimana akan menjadi suatu metode pendidikan yang harus disempurnakan. Karena dahulu itu seperti itu. Saya ketemu dengan seorang doktor di bidang ilmu usul fiqh dengan kawan Syekh Dr. Sabran, itu kawan beliau waktu ngajar di Jakarta, Dr. Ahmad Al-Khatam. Ahmad Al-Khatam ini waktu beliau sudah pernah mengikuti pelajaran dengan cara apa? Dengan cara imla. Maka saat kemampuan beliau menulis itu sama dengan kecepatan orang yang berbicara. Kemampuan beliau menulis sama dengan kecepatan orang yang berbicara. Waktu beliau kuliah di Azhar, beliau cerita sendiri. Dan itu bukan haddatsana lagi, haddatsana Dr. Ahmad Al-Khatam di waktu di Jakarta. Waktu itu beliau cerita, saya pada waktu ini ceritanya beliau ini, waktu kuliah setiap kali muhadarah daripada muhadir yang menyampaikan kuliahnya ataupun muhadarahnya di Al-Azhar waktu itu, faknya itu entah hadis, maka selesai masuk assalamualaikum sudah ditulis assalamualaikum. Nah, apa yang disampaikan oleh dosen tersebut ditulisin sampai assalamualaikum lagi. Masuk assalamualaikum dengan antara assalamualaikum ke assalamualaikum masuk dengan assalamualaikum keluar, semuanya tertulis dalam buku. Besoknya malamnya beliau rapikan, udah jadi bisa difotokopi. Ini seorang. Nah,
Dahulu bukan hanya seperti itu. Kalau kita baca dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di majelis hadis itu disampaikan bukan satu hadis. Imam Bukhari datang ke Baghdad ngaji. Seorang pelajar ngaji hadis. Begitu ngaji hadis, ternyata beliau gak kada bawa buku. Ditegur oleh panitia pengurus, "Mana buku? Mana pena?" Kada ada. Tapi dibiarkan duduk. Hari kedua gitu lagi, "Mana buku, mana tulisan, mana penanya?" Kada ada. Berlalu hari ke hari sampai 16 hari. Sampai berapa hari? 16 hari. Imam Bukhari ngaji di Baghdad tanpa membawa buku, tanpa membawa pena. Akhirnya yang lain-lain ini pada negurin, "Ngapain kamu ngaji kada ditulis? Buang-buang waktu." Lawas kelawasan ditegur sehari, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai belasan kali. Akhirnya Imam Bukhari bilang, "Ayo dah, mana nang tulisan bagian ini kamu benar betul tulis itu mana? Coba nih dengar, kalau hadis pertama waktu ulun datang ke sini ini hadisnya dibacakan sampai akhir, dari sanadnya sampai akhir. Hadis kedua ini, hadis ketiga ini sampai selesai. Ternyata hari pertama itu tertulis 1000 hadis. 2 hari 2000 hadis. 3 hari 16 hari 16.000 hadis. Nah, Imam Bukhari punya keistimewaan, mampu kada memegang pena, enggak megang tulisan. 16.000 hadis itu semua langsung hafal di sini, kada ada kurang satu pun. Sampai-sampai yang kawan-kawan itu yang meriwayatkan cerita itu, kata beliau, "Kami membujurkan tulisan kami daripada hafalannya Bukhari." Maka boleh santri itu kada usah bawa pena, enggak usah bawa kertas, tapi syaratnya dia harus punya kemampuan ataupun anugerah, keistimewaan, bisa dikatakan karamah seperti Imam Bukhari. Dengar sekali langsung hafal. 10 hadis hafal, 1000 hadis disampaikan hafal semuanya dan kada ada yang salahnya. Kalau kuat seperti itu, punya Allah, ya Allah istimewakan seperti, silakan kada bawa buku, silakan kada bawa usah tulis. Tapi kalau masih napa nanti apa tadi baru kada apa? Kalau masih begini-begini ya bawa buku, bawa pena. Yang lain aja yang mau diambil bukan masalah kehebatan Imam Bukhari, tetapi adalah bahwa pelajar pada masa itu tuh punya kemampuan yang hebat. Sekali duduk mampu menulis 1000 hadis. 2 kali duduk 2000. 16 hari 16.000. Nah, hari ini kita Masya Allah jauh tertinggal. Tetapi kalau kita mulai hari ini kembali untuk mulai menghidupkan menulis lagi, gabungkan antara hafalan dan dengan tulisan, insya Allah pada satu hari akan lahir seorang pelajar yang seperti Imam Bukhari. Insyaallah. Siap jadi Imam Bukhari. Nah, tapi harus mau susah payah seperti orang-orang yang ada pada zaman itu, yaitu mau mengembangkan kemampuannya, mau menulis di samping menghafal. Jadi tulis apa yang sudah hafal, kemudian yang belum hafal dilancari lagi, tulis setelah kalau sudah lancar tutup bukunya, tulis. Kalau salah dilehati bolak-balik seperti itu, sehingga peristiwa itu terulang dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah juga dalam satu perjalanan. Beliau ngapain? Dalam perjalanannya setiap kali buka lagi ngulang nulis sehari 1000 hadis dalam mengaji. Waktu sudah terkumpul tulisannya banyak, diulangi setiap malam, hadisnya berapa? 10.000 hadis. Nah, ini Allah berikan, tapi kalau ada niat insya Allah akan dapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ala alihi wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum wal afu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah di tadi ini hadis di kaifa tartibul hadiah hada. Jadi hadiah ini sudah menjadi milik sini, dicek tulisan yang sudah ada. Siapa yang siap? Antum ya? Terus tadi yang ada mestinya sudah tadi tahu ada acara atau asatidah sendiri kumpul, siapa yang salahnya paling sedikit atau kada salah, dia yang berhak. Khair? Baik. Nah ini yang paling sedikit ini. Tapi yang talabah?
Oh, dikembalikan. Kalau yang pertama tadi kan jadinya yang pertama itu yang anak keluar tadi. Anak keluar itu yang pertama. Pertama ngasih. Oh, ngasihkan yang pertama anak keluar. Ini siapa ini? Punya siapa yang mana ini? Ini yang asal, oh ini Ajumal. Tapi akal lo kata. yang paling sedikit kelirunya yang ini. Punya siapa ini? Dari asal tidak usah siapa? Hah? Yang Antum tadi? Aqallu khata'an. Kalau yang ini ajmalu kitabatan. asal. Tapi silsilah. Ini antum lah. Punya siapa yang ini? Ain. Hah? Ini si Sini silahkan. Yang Satu ini. nah, kalau ini ya. Terus yang talabah kalau begitu bagi untuk Ustaz fadhal. Tadi yang punya itu siapa? Sini ambil. Hah? Itu punya santri, bukan punya Ustaz. Siapa yang punya, coba maju. Tadi lupa, mestinya harus ditulis namanya. Hah? Tulisan Ustaz apa? Nggak betul lihat Musa, nggak tahu kalau Musa. Hah? Tapi ya, tabakannya salah tapi parah, tapi tulisan lainnya betul. Aha. Satu tuh kelirunya itu, yang lainnya satu kali ittaba'atu. Siapa yang punya kertas itu? Hah? Coba, talab apa Ustaz? Hah? Laisa lahum? Faisalahum. Punya siapa ini? Liman hal? Coba. Enggak. Yang menulis tabakannya pakai alif lam. Nulis alif kitabah manit tabah pakai alif lam. Tabah. Itu menurut kaum. Mana? Nanti biar Ya, amanah Ustaz. Titip sama antum ya. Nah, itu yang punya itu dapat tuh. sama yang keluar tadi. Yang keluar. Yang keluar tuh. Apa ini? Sini dulu, sini maju dulu. Punya antum ya? Punya dia, betul? Hah? Sini. Kali dokter sabaran ya tuh. Al-hadiah minkum ya sini. Nah, sini. Aha. Enggak. Jadi bagi dua aja sini. Jadi satu yang ajmal kitabatan, yang satunya aqallu khata'an. Halas. Semoga yang Allah beri kelihatannya ada hajah yubasyir bi khair. Jadi merupakan satu harapan ke depan kita dari ma'had ini akan muncul orang-orang yang seperti dulu. Ya, kalau asal metodenya benar, gabungkan antara tulisan setiap talib dengan hafalannya tuh, kalau nyatu nanti akan lahir orang-orang yang hebat insyaallah dari ma'had ini. Jadi dan aku pun menjalankan sendiri. Saya itu kelihatan ada sesuatu, ada amal yang sangat besar sekali. Jadi maka jangan harus al-amalu billah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan ini sudah terlambat. Kadang-kadang kita belum terlambat. Sudah pernah terbukti dalam sejarah putra Indonesia ataupun putra Melayu Nusantara ini sudah pernah menyaingi bahkan melebihi sebahagian banyak daripada umat Islam yang di luar sana. Jadi tidak akan kalah putra Amuntai untuk melahirkan orang-orang yang punya penghafal hadis dan juga mempunyai kemampuan untuk menulis hadis sehari 1000 insyaallah ataupun sampai ribuan hadis dalam hafalan dan dalam tulisan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. عندكم تعليق؟